Di kesempatan kali ini saya akan memperbaiki mesin cuci Aqua yang 2 tabung. Mesin cuci ini kasusnya untuk pencucinya tidak bisa berputar, cuman berdengung saja. Oke, tanpa panjang lebar langsung saja kita tes untuk menghidupkan mesin cucinya. Nah, itu kelihatan dinamonya tidak bisa berputar, cuman berdengung saja. Ini kalau kita putar pun pakai tangan, dinamonya tidak bisa berputar. Ini untuk dinamonya, coba kita putar sedikit. Ini kita putar, dinamonya juga tidak bisa berputar sama sekali. Dinamonya cuman berdengung saja. Walaupun kita bantu pakai tangan, dinamo ini tetap tidak bisa berputar. Oke, selanjutnya coba saya matikan dulu untuk mesin cucinya. Kemudian untuk gearboxnya ini kita putar, ini terasa ringan, tidak ada yang nyangkut. Selanjutnya kita lepaskan dulu untuk fambelnya. Oke, selanjutnya coba kita tes lagi untuk menghidupkan mesin cucinya. Ini kita tes tanpa fambel. Nah, itu masih saja mesin cucinya tidak mau berputar. Kita lepaskan fambelnya, mesin cucinya juga tidak bisa berputar. Selanjutnya coba kita bantu pakai obeng, kita dorong. Ini masih juga mesin cucinya tidak berputar, cuma berdengung saja. Ini untuk kapasitornya ukurannya 17 mikro. Ini untuk ukurannya 17 mikro. Kemudian untuk kabel pencucinya, untuk kapasitornya yang warna kuning, untuk kabelnya yang warna kuning yang 2 ini. Selanjutnya kita potong saja kabelnya. Kita lakukan pengecekan pada kapasitor, apakah kapasitornya masih bagus atau sudah rusak. Oke, langsung saja kita ukur untuk nilai kapasitornya. Coba diperhatikan layar pada tang ampere, itu nilai kapasitornya 16,9. Berarti kapasitornya masih bagus. Untuk kapasitor tidak ada masalah, kapasitornya masih sangat sehat sekali. Oke, kalau kapasitornya masih bagus, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan pada dinamo atau pada lilitan dinamonya. Untuk dinamo ini ada 3 kabel. Ini kita ukur dulu di kabel yang hitam. Kemudian kita ukur di salah satu kabel yang warna kuning ini. Coba diperhatikan pada layar tang ampere. Itu nilainya 19,8. Selanjutnya kabel yang kuning yang satunya lagi. Nilainya sama 19,8. Ini untuk nilainya 19,8. Selanjutnya kita ukur di kabel kuning yang 2 ini. Nilai yang tadi kita tambahkan. Coba diperhatikan pada layar tang ampere. Itu nilainya 39,2. Berarti untuk dinamo ini lilitannya masih bagus, tidak ada masalah. Oke, selanjutnya kita akan bongkar total untuk mesin cucinya. Kita akan cek untuk bushing dinamo. Untuk rem di pengeringnya ini kita lepaskan dulu. Kemudian kita lepaskan untuk tali pembuangan. Oke, selanjutnya kita akan melepaskan tutup yang di bagian atas. Ini kita lepaskan dulu semua baut-bautnya. Ini ada bautnya di depan, kemudian di tengah juga ada bautnya. Oke, selanjutnya ini tinggal kita tarik saja. Ini sudah terlepas untuk tutup yang di bagian atasnya. Selanjutnya kita lepaskan dulu untuk baut yang di bagian dalam ini. Ini ada bautnya. Selanjutnya kita angkat saja untuk tutup ini. Kita tarik ke atas. Kemudian kita akan melepaskan tabung pengiringnya. Ini untuk tabung pengiringnya, di bagian bawahnya ada bautnya. Ini baut ini kita lepaskan dulu menggunakan kunci 12 dan kunci 8. Oke, ini bautnya sudah terlepas. Selanjutnya kita angkat saja untuk tabung pengiring ini. Oke, selanjutnya kita akan melepaskan untuk tutup yang di bagian bawah. Kita lepaskan untuk bautnya yang ada di sekeliling tabungnya ini. Ini di bagian dalam ada bautnya juga, kemudian di bawah ini ada bautnya juga. Intinya semua baut yang ada di sekeliling bodi mesin cuci ini kita akan melepaskan untuk puli dinamonya. Ini kita lepaskan menggunakan kunci T12. Selanjutnya kita lepaskan untuk pulinya. Coba diperhatikan untuk as. Untuk as dinamo ini sudah kocak. Kelihatan untuk bushingnya sudah haus. Jadi selanjutnya kita akan mengganti bushingnya. Kita akan bongkar total untuk dinamonya ini. Oke, selanjutnya kita akan membongkar total dinamonya.
Ini kita bor dulu untuk baut-bautnya. Ini saya menggunakan mata bor yang nomor 10. Ini ada 4 baut. Ini kita bor ke 4 bautnya di bagian bawah dinamonya. Selanjutnya ini tinggal kita angkat saja untuk tutupnya ke atas. Oke, ini tutup di bagian atasnya sudah terlepas. Ini untuk busingnya, kelihatan busingnya sudah haus. Kemudian kita angkat untuk rotornya. Ini tinggal kita tarik saja keluar. Ini kelihatan rotornya sudah kemakan juga. Kemudian ini untuk spoolnya. Ini spoolnya kelihatan masih bagus, masih mulus. Oke, selanjutnya kita akan ganti kedua-dua busingnya. Ini untuk busing yang di bagian bawah kita ganti. Kemudian untuk yang di bagian atasnya kita ganti juga. Kita ganti busingnya sepasang. Oke, selanjutnya kita akan melepaskan tutup busingnya. Ini ada 4 pengait atau 4 penguncinya untuk tutup busingnya. Ini kita congkel saja menggunakan obeng ming dengan cara seperti ini. Ini kita congkel ke 4-empatnya. Oke, ini tutup busingnya sudah terlepas. Ini untuk busingnya sudah terlepas. Kemudian kita lepaskan juga untuk busingnya yang satunya lagi. Oke, ini busingnya dua-duanya sudah terlepas. Oke, ini untuk busingnya kedua-duanya nanti akan saya ganti dengan busing yang baru dengan ukuran yang sama. Oke, ini untuk busingnya yang baru. Ini ada 2 buah. Ini saya sudah siapkan untuk busingnya yang baru. Selanjutnya kita tes untuk busingnya. Kita pastikan busingnya ini pas pada asnya dan tidak longgar. Kita tes kedua-dua busingnya. Oke, ini untuk busingnya pas sekali dan sangat cocok. Oke, langsung saja kita pasangkan untuk busingnya yang baru. Kemudian kita masukkan untuk tutup busingnya. Ini kita pasangkan yang lurus. Ini kita tekan-tekan sedikit agar tutupnya benar-benar masuk. Ini kita luruskan untuk busingnya. Selanjutnya kita pasangkan juga untuk busing yang satunya lagi. Kemudian kita masukkan untuk tutup busingnya. Kemudian kita pasangkan yang lurus ataupun yang rapi. Selanjutnya kita rapatkan lagi untuk pengunci tutupnya. Ini kita ketok menggunakan palu atau menggunakan obeng min dengan cara seperti ini. Ini kita rapatkan, kemudian kita ketok dengan palu. Ini kita pasangkan yang lurus, jangan sampai miring. Kemudian tutupnya kita luruskan lagi. Kemudian untuk rotor pada asnya kita lumasin menggunakan grease. Ini kita lumasin secukupnya saja. Selanjutnya kita pasangkan. Oke, selanjutnya ini saya pasangkan baut 10 yang panjangnya 2,5 inci. Langsung saja kita pasangkan ke 4 bautnya. Selanjutnya kita akan melakukan pengetesan pada dinamonya. Ini kita colokkan dulu ke listrik. Oke, itu untuk dinamonya sudah bisa berputar. Kelihatan untuk putarannya sudah lancar. Nah, itu kelihatan untuk pulsatornya sudah bisa berputar. Ini berputar ke kiri. Selanjutnya coba kita perhatikan apakah untuk putaran ke kanannya lancar. Oke, itu untuk dinamonya sudah berputar ke kanan.